Siapa? Siapa loh Pak? Sedikit awal. Yang tadi saya jelaskan tentang mana sih yang ditanggung, mana yang enggak. Kalau atlet tadi dari rumah ke venue atau di tempat kompetisi, ya. Atlet itu kan biasanya kalau kompetisi, kalau dari umpamanya kompetisinya di Samarinda nih, gini aja, kita pakai contoh nih, simulasi yang sudah ada. Bapak Ibu ingat nggak Popda ya, berau. Porprov berau. Yang kecelakaan dari Pasir, Penajam Pak. Yang itu kan atlet Penajam ya? Atlet Penajam sebenarnya orang Balikpapan sih ya. Dari balik karena naik kendaraan roda 4 dari Penajam menuju Berau masuk jurang itu meninggal 2 ya, 1 cacat ya sampai sekarang. Nah itu masuk sebagai kategori berangkat menuju venue, itu kalau jauh ya. Termasuk juga kalau kita berangkat dari sini ke Jakarta gitu ya, terjadi insiden pesawat, itu masuk kategori kecelakaan kerja. Tapi kalau wilayahnya di kota Balikpapan, rumah kita, umpamanya kita nih nggak di pusdiklat, namanya kalau jadi satu tuh nyebutnya apa ya? Kalau kan ada biasanya kalau Puslabda itu jadi satu tempat ya. Nah kalau umpamanya kita hanya dari rumah menuju venue kompetisi atau menuju tempat latihan harian, umpamanya rumahnya, kalau di sini kita wajib Pak yang gampang tuh ya Pak ya. Kalau umpamanya latihannya di Dom, rumahnya di Sudirman, jalan umumnya lewat mana Pak? Lewat MT Haryono atau Masma ya, sama Yos apa itu, Sarkodin Yos, situ kan Pak? Ya kalau rumahnya di Sudirman, ya nggak? Tapi pagi itu kecelakaannya di kilo 9. Berarti dari mana coba? Nah, saya juga nanya, ke kilo 9 dan segitu harusnya dia ke venue, harusnya dia ke Dom. Ternyata dia dipesani oleh orang tuanya beli batako, itu udah kilo 9 ya, keluar GC itu apa Grand City, ke sana dulu baru ke venue. Akhirnya malah tidak bisa di cover kecelakaan kerja. Ya, ini contoh seminggu yang lalu bro, hari itu di Samarinda hari Kamis bro. Kamis minggu lalu kan kita ini sedang Puslabda PON ya nggak? Latihannya di Sempaja sama sendiri, Puslabdanya di Hotel Mesra. Saya yang di Balikpapan dapat laporan kecelakaan kerja di Bukit Soeharto. Ini bisa dicek di Bukit Soeharto Kamis lalu dan dirawatnya di Hermina si atlet tadi. Informasinya ternyata hari itu semua atlet caburnya, saya nggak ingat cabur berapa, itu Puslabdanya dipindahkan ke Balikpapan. Ada surat dari KONI. Nah, asal dilampiri surat yang pindah latihan ke Balikpapan, kecelakaannya di Bukit Soeharto berarti kuat kan? Bukan karena alasan pribadi. Nah, itu masih bisa kita cover. Jadi contohnya dia ke kilo 9 karena alasan diminta pelatih mengambil alat apa gitu, itu masih kita tanggung. Karena masih berhubungan sama profesi kita, masih berhubungan sama latihan kita tanggung. Tapi kalau tidak ada sama sekali atau malah harusnya jalannya benar lewat Masma, tapi ke mall dulu beli kaos di mall, akhirnya terjadinya malah di sekitar mall. Pas ditanya dari mana, dari mall, yang nggak diganti nanti biaya pengobatan. Bisa dipahami? Intinya berhubungan sama pekerjaan atau profesi kita kan. Gitu. Halo, clear ya Pak? Pak Bima clear ya? Halo Pak. Pakai Bima.
pertama tadi yang saya jelaskan, jadi kita kan telah meninggal dan sebagainya bukan kehendak kita. Apalagi yang dikatakan tadi, kalau katakanlah kita punya dimanapun namanya orang yang berangkat itu kita nggak tahu. Tapi dan tujuan awal dari dia pastinya akan menuju ke itu. Kalau di sistem seperti itu akhirnya kan sia-sia juga orang yang memiliki BPJS. Itu yang harus lebih perhatikan, dijelaskan, karena itu nanti kalau terjadi kayak gitu padahal memang tujuannya tetap kopi ini menantikan itu saja. Yang kedua yang sudah diterangkan oleh Ibu itu adalah kasus atlet. Atlet itu bukan orang sini, atlet itu orang luar, tapi dia duduk di sini sebagai atlet pada papan misalnya. Nah itu ada kejadian. Setelah dia kejadian, ternyata dibongkar karena dia dengan KTP dan sebagainya bukan KTP di sini. Nah ini akibatnya gimana itu persoalannya? Karena yang jelas-jelas itu adalah dia adalah kalau menurut kita ada transferan gitu. Karena sini sudah ada clear. Cuman berbicara KTP dan BPJS nya bukan warga di Jakarta. Padahal dia adalah orang berusaha untuk membantu Balikpapan untuk mempertahankan prestasinya di sini. Nah, jadi ini mohon dijelaskan karena sudah jelas itu persoalannya. Contohnya yang Ibu sampaikan tadi, itu saya tahu persis itu ada orang Balikpapan, tetapi itu dipakai atau penajam, itu polisi tidak setuju. Nah ini tolong dijelaskan. Terima kasih semuanya. Baik, yang tadi yang pertanyaan pertama clear ya, intinya kami tidak akan di cabang BPJS manapun tidak akan istilahnya berkeras, maksudnya nggak bisa, nggak selama bisa dibuktikan oleh peserta ya, maksudnya pesertanya bisa membuktikan saya memang mau latihan, tapi karena diminta pelatih saya harus ini, ya udah kami clear, bikin surat pernyataan selesai, salah ditanggung ya. Kemudian yang atlet apa itu nyebutnya, atlet sewaan ya Pak ya, sampai sejauh ini yang beliau yang sedang sampai sekarang masih sakit itu masih dilindungi BPJS Kesehatan. Jadi memang hasil akhir dari Rumah Sakit Anujoso dinyatakan bahwa yang bersangkutan atau atlet tersebut yang orang Balikpapan cacat total otak, ya cacat total otak, nggak bisa apa-apa, ya udah di tempat itu, dan pengobatannya masih sampai sekarang masih ditanggung BPJS Kesehatan. Kemarin sebenarnya dirawat di Kanujoso loh, saya nginap di Kanujoso, tapi orang tua yang bersangkutan masih usia anak-anak ya, minta pulang. Kenapa? Karena di sana sudah tidak ada tindakan apapun, karena memang tadi dibilang ya sebenarnya ini sudah nggak bisa, sudah keluar cacat total. Intinya hanya dirawat seperti minum obat, vitamin dan sebagainya. Jadi orang tuanya minta pulang. Jadi sekarang di rumah. Nah biaya yang timbul hanya sekarang bukan lagi pihak rumah sakit, biaya kontrol. Jadi yang bersangkutan masih kontrol waktu itu 6 bulan sekali. Tapi terakhir informasi saya dapat dari provinsi sudah nggak kontrol lagi. Saya nggak kopi kenapa gitu kan? Karena dari orang tua anak. Ada yang dengar bilang sekarang alternatif atau sebagainya, saya intinya BPJS Ketenagakerjaan menanggungnya adalah tindakan medis. Ya, tindakan medis. Jadi kalau seandainya pengobatannya itu alternatif itu maksudnya apa? Urut. Nah itu kami tidak bisa. Jadi kami hanya bisa mengklaim khusus yang tindakannya medis. Itu. Jadi kalau seandainya ini juga catatan buat kita semua, kalau terjadi kecelakaan mau di venue, mau lalu lintas, pertama ke rumah sakit dulu, medis dulu. Karena kalau umpamanya nanti dibawa ke urut dulu baru ke medis, ternyata dokter bilang ini salahnya di urut, sama sekali tidak bisa diganti biaya-biaya itu. Jadi alangkah pertama dibawa ke UGD atau ke rumah sakit untuk tindakan medis. Nanti masalah dari situ dokter merekomendasikan oh ini keseleo harus diurut lah bahasanya gitu ya, kita mudah diurut di rumah sakit atau tindakan medis itu ada yang namanya fisioterapi. Jadi tindakannya masih dalam bentuk medis yaitu fisioterapi. Gitu Pak.
nggak celaka. Artinya awal kesehatan supaya kalau dengan kemampuan orang apa namanya yang kader ini dapat Semua dipakai sampai sekarang. Ada Pak, cacat total tetap itu disuruh besar. Nah itu diterima oleh ya sementara orang tuanya karena beliau masih anak-anak. Jadi susunan ahli waris nih ya, susunan ahli waris kalau meninggal dunia yang pertama pasti istri atau suami sah. Kalau tidak ada baru anak. Kalau seandainya belum menikah orang tua. Jadi kalau tiba-tiba meninggal dunia yang klaim kakaknya, ibunya masih ada itu tidak bisa. Kalau kakaknya mau nemanin, ibunya boleh. Tapi kalau kakaknya klaim, istilahnya atas nama kakaknya, rekening kakaknya itu tidak bisa. Harus orang tua kandung. Jadi intinya tadi nggak ada masalah ya, walaupun Nggak masalah Pak. bukan aja bukan. Iya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena terlindungi. Jadi walaupun di sini itu sebenarnya berdomisili, tapi KTP-nya KTP Jakarta gitu ya, masih bisa kita lindungi. Ada banyak yang begitu. Ada yang mau ditanya lagi? Clear ya Pak ya? Ya, silakan kepala dari tanya. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Belanda dari cabang renang mau nanya, kan saya ada BPJS kesehatan ada, ketenaga kerjaan ada. Apakah kita kalau kita bikin ini sama aja kah atau beda jalur? Udah selesai gue terlambat Yang belakang sama ada beda sama. Dipasang Mas siapa Mas? Terus Nanda. Gus Nanda. Gus Nanda. Mas Gus Nanda, BPJS ketenagakerjaannya dapat dari mana? Dari tempat kerja Kerjanya di mana? di Patra Jasa. Patra Jasa itu di mana? Ya minyak. Minyaknya. Oh yang kayak Patra Niaga gitu ya? Oke. Jadi Pak, tadi sudah dijelaskan program BPJS ketenagakerjaan itu yang ada 5 program tadi, itu kan sektornya beda-beda. Yang pertama penerima upah. Penerima upah ini kayak saya kerja di perusahaan, Bapak kerja di Patra Jasa. Itu maksudnya penerima upah karena kita tiap bulan terima upah. Kemudian ada yang bentuknya profesi, yaitu bukan penerima upah, namanya BPU. Nih, bukan penerima upah. Siapa aja bukan penerima upah? Pekerja informal, termasuk artis tadi saya sebutkan, atlet, pedagang maksudnya kayak pedagang sayur, tukang ojek, nelayan, itu maksudnya bukan penerima upah BPU. Kemudian ada juga yang namanya pekerja jasa konstruksi. Pekerja jasa konstruksi itu yang kerja di IKN sana Pak, yang bangun gedung. Dia kerjanya kan tidak selamanya ya, gedungnya selesai ya selesai. Itu masuknya program jasa konstruksi. Kemudian satu lagi di sini jarang TKW. Ya, dia nyebutnya PMI, pekerja migran Indonesia. Dia seperti TKI, TKW, ada lagi programnya. Nah untuk yang kayak saya, kayak Bapak itu sudah dilindungi oleh perusahaan, kewajibannya dibayar oleh perusahaan. Bisa nggak Mbak Rusita double? Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena perlindungan kecelakaan kerjanya masing-masing. Patra Jasa tidak akan mau melindungi kalau terjadi kecelakaan saat Bapak jadi hakim. Waktu pasti libur, nggak kerja, Patra Jasa tidak akan mau mengeluarkan rekomendasi, oh iya, dia kecelakaan karena umpamanya ngantar bekas saya, kan enggak. Karena itu perlindungannya adalah selama menjadi atlet. Ini contoh mudahnya, ini contoh ya Pak, dari Senin sampai Jumat saya pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Artinya BPJS Ketenagakerjaan memberikan kewajiban atau membayarkan BPJS saya dari Senin sampai Jumat. Terjadi resikonya dari Senin sampai Jumat perlindungannya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sabtu dan Minggu saya itu ngajar di kampus. Gak mungkin BPJS Ketenagakerjaan mau melindungi saya di Sabtu dan Minggu kan? Sabtu Minggu saya ngajar di kampus. Perlindungan yang diberikan oleh kampus dari Sabtu dan
diskusi di sini. Bisa lanjutkan di pertanyaan saudara standar. Berarti setidaknya kita boleh double Bu ya? Iya itu. Boleh juga saya- triple juga. Berarti mungkin dikhususkan semua atlet harus sama pengurus mungkin begitu ya sekalian. Walaupun ada yang kerja dan tidak kerja, diharuskan mungkin semuanya ikut. Jadi ini dua tempat terbalik. Jadi kan memang dari awal kan rencana kita untuk memasukkan semua pelatih dan atlet itu masuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, tapi dibatasi yang mengikuti PEPAKUM saja. Nanti insya Allah nanti tahun depan akan berkembang ya. Mungkin itu yang menyampaikan batasnya kita sampai PEPAKUM dulu, atlet dan pelatih serta pengurus. Jadi semua dimasukkan tanpa terkecuali. Nanti tahun depan nanti kita mungkin akan berkembang apalagi atau sebagainya. Kalau masih ada yang nanya syaratnya untuk menjadi peserta apa? Satu, KTP. Saya nggak punya KTP Bu. NIK. NIK dapatnya di mana? Dapatnya di KK. Jadi kalau kayak usia dini kan sekarang banyak tuh atlet-atlet usia dini itu terdaftar. Contoh yang hari ini, ya Pak Ansar. Hari ini kan kita usia dini renang di Mulawarman. Itu semua terlindungi, tapi usianya di bawah, khusus ya ada program khusus iurannya sama ini. Pakainya NIK di KK. Karena kalau ditanya KTP mereka bingung nggak punya KTP, padahal KTP adalah nomor NIK. Tuh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah paham lah istilah informasi dari saya, monggo KTP-nya diserahkan ke Pak Ketua atau Pak Sekretaris untuk didata, nanti didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang lain nggak Mbak Rusita selain NIK? Nomor HP. Karena semua sekarang informasi sudah sekarang kita semua informasi sudah digital. Jadi kartu pun sudah nggak pakai Pak kartu fisik. Kartunya sudah kartu digital. Tapi kalau mau tetap, saya nggak enak Mbak Rusita kalau nggak megang kartu fisik ya, karena pada bisa cetak kartu fisik. Itu Bapak Ibu ada lagi? Ya, silakan. Batas usianya Bu sampai berapa? Untuk usia BPU bukan penerima upah 65. Ya, kalau untuk anak-anak usia dini tidak di bawah 6 tahun itu untuk BPU. Tapi kalau PU penerima upah itu nggak ada batasan. Jadi kalau usianya 70 tapi masih berkarya masih bisa. Ya? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau misal tadi kan ada Pemprov, tahapannya kan ada Pemprov, ada Pemprov dan Bapenas. Kan ada dua tahapan. Misalkan dari Pemprov dan Bapenas, ya. Jadi ada dua. Misalkan katakanlah atlet itu sudah mulai masuk situ, tetapi persiapan daripada daerah itu pasti ada latihan bulan mereka. Jadi belum itu kalau sudah deal akad tanda tangan dengan BPJS sebelum pergi ke Bapenas, mereka masing-masing ada di tempat itu. Itu kalau ada kejadian apa-apa itu gimana? Saya itu mohon terakhir. Terima kasih. Perlindungan kita itu dimulai dari pertama kali kita bayar. Ya, Pak. Jadi walaupun sekarang ini prepare untuk umpamanya apa Pak? Kondisi paling dekat apa? Seleksi pepanas. Sudah mulai hari ini, contoh sudah mulai hari ini. Pak Ketua menunda pembayaran 3 bulan ke depan. Kira-kira hari ini dilindungi nggak? Berarti dilindunginya ada mulai tanggal bayar. Pak Ketua malam ini bayar, padahal pepanasnya masih entar bulan depan. Perlindungan sudah dimulai hari ini. Jadi kan kita tuh kalau atlet kan nggak ini Pak ya, nggak yang besok tanding baru latihan, enggak kan Pak? Sebenarnya satu hari juga kita latihan. Tiap tanggal dimulai bayar itulah perlindungan dimulai. Ya, benar nggak? Jadi jangan juga nyalakan Pak Ketua.
semua, mungkin ada sebagian teman-teman kita sosialisasi ini maksudnya nanti dipikirnya kita yang bayar, maksudnya kita bayar masing-masing. Tidak teman-teman, ini nanti NPC yang bayarkan tahun sampai tahun ke depannya ya. Ini nanti NPC yang bayarkan. Jadi teman-teman ini nanti semua tinggal nyetorkan KTP-nya ke kita, ke pengurus ya. Nanti untuk tahun depannya juga nanti mudah-mudahan kita akan lanjut seterusnya, kita mudah-mudahan bisa disehatkan semua ya. Jadi kita bersinambungan, jadi mudah-mudahan tidak stop sampai di tahun ini aja. Terima kasih Pak Ketua. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, silakan. Ada. Bagus sama surat tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riki Ramadan dari atlet cabang menembak. Ingin menanyakan, kan sebelumnya saya sudah pernah dapat didaftarkan dari BPJS Ketenagakerjaan di PPDI sebelum corona kalau nggak salah. Apakah nanti itu perlu daftar ulang atau lanjut saja? Terima kasih. Mas Riki, Mas siapa sih Mas? Riki ya Pak? Mas Riki, kalau BPJS Ketenagakerjaan BPU ini, dia perlindungannya selama dibayar. Jadi kalau seandainya berhenti pembayaran, kita nggak perlu lapor, saya keluar, enggak. Selama tidak dibayar, perlindungan berhenti, stop otomatis. Beda kalau saya kerja di perusahaan, kalau saya nggak dibayar dianggap enggak. Kalau saya beda perusahaan dianggap enggak, tapi kalau BPU nggak dibayar itu artinya berhenti otomatis. Pak tak kelihatan. Itu Pak Riki. Nah nanti untuk yang Bapak sudah punya dulu, ada kan sudah kartunya dari PPDI, tinggal dilaporin aja. Itu otomatis kalau nomornya lanjut, tapi kalau piutangnya tidak ada. Kalau bapaknya kayak BPJS Kesehatan, kalau kita nunggak, kita sakit kita harus lunasi dulu kan? Kalau kita nggak, artinya tinggal melanjutkan dengan iuran baru. Clear ya Pak? Bapak tuh bayar sendiri atau dibayarkan? Bayar sendiri. Nanti tahun ini ikut NPC aja. Yang bayar. Ikut NPC ya Pak ya? Oke. Saya tanyakan ini jika atletnya sedang berlatih, ya ini kita belum lomba nih berlatih, terus cedera waktu latihan, entah kebetulan saya dari pelatih atletik, ya mungkin kakinya ketimpa peluru kah, entah kena kepalanya kena cacam kah, amit-amit gitu ya, punggungnya kena gitu dan sebagainya. Nah itu bagaimana? Mungkin yang lari mungkin dia hamstring kah, lagi speed gitu lah, hamstring kah, begitu itu kan langsung motor agak lumayan gitu ya, atau keselil dan sebagainya. Itu bagaimana? Apa ditanggung atau seperti apa? Terima kasih Mbak. Bu Tere, ya Bu Tere, kalau buat semua juga saat latihan juga ditanggung. Intinya sudah menjadi peserta ya. Jadi apapun bentuknya saat latihan, memang latihan untuk kita ya, itu ditanggung. Yang penting sudah dibayarkan. Jadi waktu nembak mau tanya nih, gue udah pernah tanya-tanya. Ada yang mau nanya tadi siapa Pak? Dan saya tanyakan kartu BPJS Ketenagakerjaan ini berlakunya sampai kapan? Karena punya pengalaman BPJS Kesehatan dan dapat jabatan beberapa waktu, kita ditanya
Terima kasih. Mbak Titi, untuk BPJS Ketenagakerjaan yang BPJS yang hari ini kita sosialisasi, itu perlindungannya adalah 30 hari per 16.800. Jadi kalau dibayar 1 tahun artinya 360 hari. Kalau tidak dibayar lagi berarti tidak ada tunggakan, dia putus otomatis. Ya, jadi nanti umpamanya tahun ini dibayarkan kita anggaran, tahun ini ada anggarannya, tahun depan kebetulan kita nggak berharap yang jelek-jelek ya, Pemkot Balikpapan kurang bagus di pendapatan APBD-nya atau dimana tidak bagus, kita nggak dianggarkan. Tahun selanjutnya ada lagi dianggarkan. Selama setahun yang tidak dibayarkan itu tidak ada tunggakannya. Tapi harapannya kita sih tetap berkesinambungan dibayarkan terus. Kalau seandainya pun tidak dibayarkan, Bapak Ibu silahkan dilanjut sendiri, iurannya 16.800. Ya istilahnya sama rokok mahal banget. Rokok cuma 1 hari, ini 30 hari. Oh iya betul juga sih. Salah saya salah. Oke, ada lagi? Mumpung saya di sini, monggo ditanya digali. Pasti yang banyak bertanya itu biasanya yang sudah pernah punya kartu. Biasanya saya dulu begini, saya dulu begini. Rianto Mbak, Rianto mau tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi Mbak menjelaskan seandainya berjalannya waktu kita kena musibah terus tiba-tiba tidak dibayarkan, kasihan dong atletnya kalau gitu Mbak, kalau ceritanya seperti itu. Ya, makasih. Halo Bu Neda. Kasihan, saya juga kasihan. Ya, jadi kalau bisa dibayarkan terus ya Pak. Itu ya. Kalau kamu dibayar, macam Buat teman-teman mungkin kalau untuk kedepannya kalau kami masih lah mudah-mudahan mudah kita sehat, kita masih bisa bersama-sama. Ini sudah untuk BPJS Tenaga Kerja kan adalah suatu program unggulan kami untuk melindungi teman-teman. Jadi jangan khawatir lah teman-teman untuk masalah ini, insya Allah kita akan bayarkan. Mungkin ke depannya kita juga akan berusaha yang lebih baik lagi. Siapa tahu nanti bisa sampai untuk jaminan hari tua ya Bu ya. Mudah-mudahan aja itu juga kita lagi koordinasikan, mudah-mudahan kita bisa sampai yang lebih baik lagi. Mungkin begitu aja teman-teman. Jadi jangan khawatir lah kalau masih insya Allah kita masih sehat atau gimana untuk masalah pembayaran. Insya Allah kita ini program BPJS ini merupakan program unggulan supaya kita juga bisa melindungi atlet kita, pelatih kita supaya lebih nyaman dan utuh gitu untuk semua ya. Betul Pak. Kita sama-sama mendoakan semuanya lancar, terdaftar sepanjang tahun. Ada lagi yang mau ditanya? Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditanyanya nanti malu gitu ya, mau nanya di sini, boleh nanti nomor HP saya disimpan, monggo di WA pertanyaan-pertanyaannya, tapi pertanyaan BPJS Ketenagakerjaan ya. 0811 58 sama si Iskandar. Kalau saya dengar punyanya kan bilang bayar sendiri Kak. Itu dari mana? Pribadi aja. Pekerjaannya mohon izin waktu teknisi tapi datang ke kantor untuk bayar ya. Oh
dibayar. Jadi nanti dibayar NPC. Oh ini teknisi, beda. Nanti yang dibayar NPC juga, teknisi juga. Karena kalau misalnya kamu terjadi kecelakaan buat dari kamu sampai teknisi. Iya. Jadi gini Pak, kan di kami itu ada beberapa segmen. Kalau seandainya terjadi resiko pekerjaannya saat menjadi teknisi, itu perlindungannya ya nanti di teknisi sendiri. Tapi kalau saat menjadi atlet nanti dibayarkannya oleh yang NPC Pak. Kalau cedera karena latihan kita nggak bisa pakai kartu yang apa teknisi. Tapi nanti saya cek dulu ya Pak ya, kepesertaannya itu yang mana. Iya nanti saya cek dulu itu masuknya PQ nggak masuk BPK kita cek. 08 11 58 41 70. Atas nama siapa Mbak? Yayu. Kan tadi sih sudah kenalan Bu di depan. Mbak Ita. Salah, saya salah. Mbak Yayu BPJS. Mbak Ita. Katanya Mbak Yayu. Ya, kamu datang kan tahu namanya. Bang Antar aja nggak tahu yang tadi datang. Oke Bapak Ibu, kayaknya saya cukupkan. Masih ada yang mau ditanya? Nanti kalau ada apa-apa monggo di WA, monggo di ditanyakan hal-hal yang memang pengen tahu ya. Saya akhiri, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Insya Allah silaturahmi kita tidak berakhir hari ini, tapi dimulai hari ini. Kalau ketemu saya di jalan, boleh disapa. Mungkin kalau saya lupa karena banyak yang dilihat, jadi monggo disapa aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tolong sedikit perhatiannya untuk KTP-nya tolong diserahkan ke masing-masing pelatih ya, masing-masing biar pelatih nanti jadi kita percabur aja jadi cepat jadi kita ketahuan ini karena kan kita kan di sini pada pengurus kan ada listnya kira-kira dari cabur mana nih yang kurang orangnya nggak numpuk jadi satu ya Bu Teresia tolong dikondisikan semakin cepat kita setorkan datanya semakin cepat kita diskusi. Oke teman-teman semua. Kita sampai di sini ya teman-teman semua ya. Kami dari barisan pengurus mengharapkan fotokopi segera dikumpul ke pelatih masing-masing. Jadi semakin cepat kita kumpul, semakin cepat kita eksekusi. Jadi mungkin begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita foto bareng ya. Teman-teman semua pulang ya. NPC Balikpapan. NPC Balikpapan. NPC Balikpapan. Foto. Bebas 1, 2, 3. Oke. NPC Balikpapan. Jaya.